Halo teman-teman semua, apa kabar? Kali ini kita akan membahas lanjutan dari chapter 2, yaitu variabel tipe data operator lanjutan. Untuk masuk ke dalam materi tersebut, kita harus mengenal dulu apa itu konstanta dan variabel. Contohnya, untuk luas lingkaran, rumusnya adalah pi kali r kuadrat. Dari rumus ini kita akan mengetahui apa itu konstanta, apa itu variabel. Pi. Secara rumus, pi ini bisa dideklarasikan menjadi 3,14 atau 22/7. Ini adalah konstanta. Mengapa konstanta? Karena nilai ini tidak dapat dirubah. Lalu, mengapa R adalah variabel? Variabel ini adalah nilai yang bisa berubah-berubah. Maksudnya dalam kita melakukan proses input, nilai pi tidak akan bisa berubah dan nilai r atau jari-jarinya bisa berubah kapanpun. Misalkan kita menginputkan r-nya untuk input pertama adalah 5. Untuk input kedua kita bisa memasukkannya nilai 10 dan bisa berubah. Kalau misalkan nilai pi-nya tidak bisa berubah karena udah nilai dari rumusnya, jadi bersifat konstanta. Ya teman-teman, dari contoh tersebut udah sedikit paham tentang konstanta dan variabel kan? Oke, untuk konsepnya, konstanta dan variabel hanya menyimpan satu data, jadi tidak bisa menyimpan dua data saat input konstanta dan variabelnya. Lalu yang kedua ada nilai konstanta tidak dapat diubah selama program dijalankan. Yang ketiga, nilai variabel dapat diubah selama program dijalankan. Dan yang keempat, konstanta dan variabel hanya menyimpan data secara sementara. Dan yang kelima, nilai dari suatu konstanta dan variabel adalah nilai yang terakhir. Maksudnya bagaimana? Misalkan kita menginputkan jari-jarinya 15, berarti pi kali 15 kuadrat. Nilai hasil akhirnya itu adalah output atau nilai yang ingin dicapai. Nilai dari suatu konstanta dan variabel adalah nilai yang terakhir. Maksudnya bagaimana? Yang pertama kita masukkan x-nya itu 5, lalu kita input lagi x-nya 4, lalu kita input lagi x-nya 20. Jadi nilai yang terakhir ini x20 ini merupakan nilai dari suatu konstanta dan variabelnya. Jadi kata kuncinya adalah nilai yang terakhir. Membuat konstanta dalam pseudocode. Konstanta pi sama dengan 3,14. Kalau untuk membuat variabel dalam pseudocode dengan cara membuat declare r sama dengan 15. Selanjutnya adalah operator. Apa itu operator? Operator adalah untuk menjalankan program tersebut. Jadi jenis operator secara umum. Yang pertama ada operator penugasan, yang kedua ada operator aritmatika, yang ketiga ada operator pembanding, yang keempat ada operator logika. Yang pertama ada operator penugasan atau yang sering ditandai dengan tanda sama dengan. Digunakan untuk memberikan nilai ke dalam variabel, misalkan x sama dengan 7. Maksudnya apa nih x sama dengan 7? Artinya nilai 7 tersebut dimasukkan dalam variabel atau nilai 7 tersebut dimasukkan ke dalam variabel x. Yang kedua ada operator matematika, biasanya digunakan untuk operasi perhitungan. Jadi untuk operator aritmatika ini tanda plus, biasanya operator tanda plus ini biasanya operasinya untuk melakukan operasi penjumlahan. Kalau misalkan tanda operator kurang untuk melakukan operasi pengurangan. Kalau tanda bintang untuk perkalian, garis miring untuk pembagian. Kalau persen sisa pembagian. Kalau plus penambahan dengan 1, maksudnya ditambah lagi.
terus kurang-kurang pengurangan dengan 1. Dan selanjutnya ada operator pembanding. Biasanya digunakan untuk membandingkan dua nilai atau variabel dan hasilnya itu adalah yang dihasilkan adalah true atau false. Tanda operator untuk operator pembanding. Untuk tanda seperti ini berarti untuk melakukan operasi kurang dari. Misalkan 8 lebih kecil atau kurang dari sama dengan 7. Lalu ada operator tanda besar atau lebih dari, atau kecil sama dengan, atau besar sama dengan, atau sama dengan, atau tanda seru sama dengan. Kenapa sama dengannya 2? Kenapa tidak 1 aja? Jadi di sini maksudnya adalah sama dengan 1 sama dengan 1. Jadi bermakna angka 1 sama dengan angka 1. Jadi kenapa nggak 1 sama dengan 1? Karena kalau dalam 1 sama dengan 1, angka 1 tersebut mempunyai arti adalah hasil dari angka 1 sebelumnya. Jadi kalau misalkan sama dengan 2 adalah untuk menyatakan itu true atau false, atau melakukan perbandingan. Begitu juga dengan tidak sama dengan. Tidak sama dengan diidentikan dengan tanda seru dan operator sama dengan. Jadi operator logika biasanya digunakan untuk membandingkan dua ekspresi atau ungkapan boolean dan hasilnya true atau false. Di sini operatornya ada tanda dan atau operasi untuk melakukan proses dan atau and. Terus ini tandanya i berdiri tegak ya. Itu tandanya ada di enter bagian atas, itu bermakna or. Kalau tanda seru identik dengan not. Tabel kebenaran. Ini misalkan A benar-benar salah-salah, yang B benar-salah A dan B, berarti A dan B. Jika misalkan A-nya benar, B-nya benar, maka A dan B-nya benar. Kalau misalkan A-nya benar, B-nya salah, A dan B-nya salah. Mengapa? Karena salah satunya ada salah. Jadi kalau misalkan benar itu harus dua-duanya. Begitu juga dengan jika A-nya salah, B-nya benar, sama juga A dan B-nya salah, karena salah satunya ada yang salah. Bagaimana kalau misalkan A-nya salah, B-nya salah, berarti A dan B-nya salah, karena dua-duanya salah. Bagaimana kalau misalkan A atau B identik dengan atau, berarti kalau misalkan yang A-nya benar, B-nya benar, A atau B-nya benar dong. Lalu kalau misalkan angka A-nya benar, B-nya salah, A atau B-nya benar. Mengapa? Karena di sini atau adalah pilihan salah satu. Lalu begitu juga dengan salah, A-nya salah, B-nya benar, itu tetap benar karena salah satu. Kalau misalkan A-nya salah, B-nya salah, A atau B-nya berarti salah. Bagaimana tidak A, tanda seru A, berarti kebalikan dari A. Di sini kan A-nya benar, berarti tanda kebalikannya adalah salah. Di sini B-nya, di sini A-nya benar, di sini salah. Di sini salah, di sini benar, di sini salah, di sini benar. Begitu juga dengan B. Di sini BS, biar gampang langsung kita balikan aja. SB, begitu. Cukup sekian untuk materi kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di chapter selanjutnya.